biasa Pak Media, kita akan kembali menyampaikan tentang 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana dalam visinya Kemendikbud yaitu menyediakan pendidikan bermutu untuk semua. Ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gitu ya. Nah, Pak Mukti selaku Menteri mencanangkan 6 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Di sini akan dilakukan aktivitas pendidikan, bimbingan konseling, pelatihan, nilai izin guru, kemudian peningkatan kompetensi termasuk guru BK. Kemudian yang kedua adalah wajar 13 tahun atau wajib belajar 13 tahun. Di sini kementerian memberikan kesempatan kepada masyarakat ya, untuk bisa pendidikan atau lembaga pendidikan seperti Lubang Belajar, kemudian pendidikan jarak jauh, PAUD, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, termasuk sahabat sekalian peningkatan kompetensi kualifikasi akademik guru yang semula dari D2 menjadi D4 S1 sarjana. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, disinilah nanti kementerian akan meningkatkan pendidikan matematika, sains, teknologi sejak ini. Berarti ada kesempatan bagi anak-anak kita sejak dini untuk belajar pendidikan matematika, sains, dan teknologi. Kemudian program yang kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana. Di sini yang terpenting adalah renovasi sekolah. Sekolah harus bagus, belajar anak-anak harus nyaman, sehingga bisa menghasilkan generasi muda peserta didik yang hebat. Nah, sedangkan program yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra. Di sini ada program pemartabatan bahasa nasional, kemudian pelindungan bahasa daerah, kemudian penginternasionalan bahasa Indonesia agar dikenal di dunia internasional. Kemudian yang berikutnya peningkatan literasi. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita sambut dengan gembira. Kita sebagai insan pendidik, sebagai guru harus mampu menyambut program-program biasa ini kita laksanakan secara mungkin. Sumber dari berita ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu guru hebat klik link di kementerian resminya di website Kemdikbud. Terima kasih telah bersama Pak Guru Fedia. Jangan lupa untuk membantu channel ini semakin maju dan tekan dengan tombol dengan cara subscribe, like, and share. Salam jumpa, salam hebat dari Pak Guru Fedia dari meluncurkan rilis pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah. Izin kami menyampaikan bahwa pembaruan sistem pelaporan ini atau pengelolaan kinerja ini merupakan jawaban dan respon kami atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi itu tidak harus birokratis, agar birokrasi di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik.
Ini juga merupakan bagian dari respon kami terhadap banyaknya masukan dari para guru, pengawas dan kepala sekolah yang merasa bahwa pengelolaan e-kinerja itu dirasa ribet dan kadang-kadang juga bikin ribut. Sehingga kami berusaha berdiskusi dengan Ibu Dirjen dan jajaran di Direktorat GTK, kemudian juga pembicaraan yang tidak terlalu lama sebenarnya Pak ya, untuk kita membicarakan ini dengan BKN, dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa kita luncurkan bersama-sama. Tentu dengan pelaporan yang baru ini, kami tidak bermaksud untuk melonggarkan atau mengurangi tugas dan kewajiban para guru. Sistemnya yang kami rubah, komponennya yang coba kami susun kembali, karena pada dasarnya tugas guru itu sudah melekat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Tetapi memang ada beberapa hal yang selama ini berkembang di dalam pelaksanaan, kadang-kadang memang perlu penyempurnaan. Dalam rilis kami yang baru ini, ada beberapa hal yang berubah dari komponen pelaporan. Tidak hanya sistem pelaporannya yang berubah, komponen yang dilaporkan juga ada perubahan-perubahan. Dalam sistem yang lama, guru hanya melaporkan pemenuhan jam mengajar, yaitu 24 jam, sekurang-kurangnya 24 jam dalam satu minggu. Sehingga banyak guru yang sering saya bercanda, guru yang dari lonceng ke lonceng, karena tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar di satu sekolah, karena memang jumlah kelas yang terbatas dan jam mengajar yang juga terbatas. Sehingga karena harus mengejar dari lonceng ke lonceng itu, tugas guru yang sangat penting, yaitu membimbing peserta didik, membimbing para murid itu seringkali tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run, datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Nah, dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya, yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Sehingga sekarang ada kesan karena sibuk kesana kemari, tugas guru sebagai pembimbing itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka. Kemudian yang kedua, guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya, yang populer kita kenal dengan continuing professional development. Sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka. Yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan, dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asal, dan banyak seminar-seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, organisasi profesi itu juga nanti ada hitungan-hitungannya, yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung. Sehingga 24 jam itu tidak hanya
guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru, sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru, guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling, dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampai ke kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya dua, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga, karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik, aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang lainnya. Birokrasi tetap ada, tapi tidak boleh menjadi birokratis. Administrasi tetap perlu, tapi tidak boleh